Halo Ayah Bunda, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas topik yang sering sekali membuat pusing para orang tua, yaitu GTM atau gerakan tutup mulut. Sebagian orang mungkin lebih kenal dengan istilah picky eater. Nah, mungkin kelihatannya sepele ya, namanya juga anak-anak, tapi ternyata dampak dari picky eater ini bisa panjang loh. Ayah Bunda, sebuah penelitian di Jerman menemukan fakta yang cukup mengejutkan. Anak-anak yang picky eater sejak kecil, ketika mereka tumbuh dewasa, cenderung memiliki lebih banyak masalah dibandingkan dengan anak-anak yang tidak picky eater. Masalahnya pun beragam, mulai dari kecenderungan makan berlebihan sampai mengalami tingkat kecemasan yang lebih tinggi dari anak seusianya. Ini tentu bukan sesuatu yang kita harapkan terjadi pada si kecil kan? Dampak fisiknya juga tidak bisa dianggap remeh. Menurut penelitian lain dari Taiwan, kondisi GTM ini bisa sangat memengaruhi perkembangan fisik anak. Bayangkan saja, jika asupan nutrisinya tidak seimbang, karena ia hanya mau makan makanan tertentu, tentu pertumbuhan dan perkembangannya bisa terhambat. Berat badannya bisa kurang, tinggi badannya tidak optimal, bahkan daya tahan tubuhnya bisa menurun. Jadi, daripada kita khawatir nanti, lebih baik kita soma-sema, belajar, dan melakukan pencegahan dari sekarang. Nah, sebelum kita panik, coba deh kita introspeksi dulu. Mungkin tanpa sadar, ada beberapa kebiasaan kita sebagai orang tua yang justru memperparah kondisi GTM pada anak. Coba cek, apakah ayah bunda sudah memperhatikan hal-hal berikut ini? Pertama, apa yang ayah bunda lakukan ketika si kecil menolak makan? Apakah solusinya langsung memberikan susu? Atau mungkin memberinya camilan lain seperti biskuit atau buah denggen harapan yang penting ada yang masuk. Kebiasaan ini sebenarnya bisa menjadi bumerang loh. Anak jadi belajar bahwa kalau dia tidak mau makan nasi, nanti akan ada susu atau camilan enak yang datang. Sebaiknya hentikan kebiasaan ini. Susu atau makanan selingan sebaiknya tidak dijadikan pengganti makanan utama saat anak menolak makan. Lalu, bagaimana dengan makanan penutup atau dessert? Pastikan makanan penutup diberikan setelah makanan utama selesai dihabiskan, bukan di awal atau sebagai pancingan. Hindari juga memberikan hadiah seperti kerupuk, keripik, sebagai makanan pendamping atau permen. Jika anak mau menghabiskan makanannya, pola seperti ini bisa membuat anak hanya mau makan jika ada imbalannya, bukan karena lapar atau butuh nutrisi. Kita ingin anak memiliki hubungan yang sehat dengan makanan, bukan hubungan transaksional. Poin kedua yang tidak kalah penting adalah durasi makan. Apakah ayah bunda sudah menetapkan batas waktu makan yang jelas? Anak-anak, terutama balita, punya rentang konsentrasi yang pendek. Anak-anak harus dilatih untuk fokus dengan makanannya, mengunyah sampai halus, merasakan rasa makanan, dan cara menelan makanan yang benar agar tidak tersedak. Jadi, jangan biarkan waktu makan berlarut-larut sampai 1 jam lebih, atau bahkan sembari menonton video atau TV, apalagi sampai memegang gadget ataupun mainan. Coba tetapkan batas waktu yang konsisten, misalnya sekitar 30-40 menit. Jika dalam waktu tersebut anak sudah tidak mau makan lagi, sudahi saja sesi makannya. Jangan memaksa atau menawarkan makanan itu lagi sampai waktu makan berikutnya tiba. Ini akan membantu anak memahami konsep lapar dan kenyang, serta jadwal makan yang teratur. Selanjutnya, poin ketiga, jika masalah GTM ini sudah berlangsung lama dan cukup parah, ada baiknya kita mempertimbangkan faktor medis. Pernahkah ayah bunda mengecek kadar mineral dalam tubuh si kecil? Menurut sebuah penelitian di Amerika, kekurangan mineral penting seperti zat besi atau zinc ternyata bisa menjadi salah satu penyebab utama menurunnya nafsu makan pada anak. Jadi, tidak ada salahnya
untuk berkonsultasi dengan dokter anak dan meminta pemeriksaan lebih lanjut. Jangan mendiagnosis sendiri atau memberikan suplemen tanpa anjuran dokter ya, ayah bunda. Poin keempat, berkaitan dengan perkembangan oral motor anak. Coba kita ingat-ingat lagi, apakah si kecil melewati fase oral dengan baik? Fase oral itu adalah saat bayi suka memasukkan segala sesuatu ke dalam mulutnya. Meskipun kadang bikin kita was-was, fase ini sebenarnya sangat penting untuk melatih otot-otot di sekitar area mulut. Jika fase ini kurang terstimulasi, otot-otot tersebut tidak bekerja secara optimal. Akibatnya, anak bisa jadi malas mengunyah atau kesulitan menelan makanan dengan tekstur yang lebih padat. Satu hal yang harus dihindari adalah memaksa memasukkan makanan ke mulut anak. Ini bukan hanya tidak efektif, tapi juga bisa menimbulkan trauma. Anak bisa tersedak atau malah jadi takut setiap kali melihat makanan. Pendekatan yang lebih baik adalah dengan konsisten pada aturan makan yang sudah kita bahas tadi. Hentikan pemberian makanan di luar jadwal makan utama, dan jangan berikan camilan jika makanan utamanya tidak dihabiskan. Ini akan membantu anak merasakan lapar secara alami. Poin kelima, mari kita periksa pola tidur si kecil. Apakah waktu istirahatnya sudah cukup sama seperti orang dewasa? Anak yang kurang tidur atau kelelahan cenderung lebih rewel dan kehilangan nafsu makan. Pastikan anak mendapatkan tidur siang dan tidur malam yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya. Lingkungan tidur yang nyaman, sejuk, dan tenang sangat membantu. Jadwal tidur yang konsisten juga akan sangat berpengaruh pada mood dan selera makannya keesokan harinya. Hal ini juga mempengaruhi hormon pertumbuhan lain karena ketika kita beristirahat, sel-sel tubuh kita yang meregenerasi, tubuh akan bekerja dengan optimal. Terakhir, poin keenam. Seberapa sering anak bermain di luar ruangan? Di zaman serba digital ini, anak-anak mungkin lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dengan gadget. Padahal, aktivitas fisik di luar ruangan sangatlah penting. Ingat tidak, zaman kita kecil dulu? Puas sekali rasanya bermain lari-larian, manjat pohon, atau main di taman sampai sore. Berlari tanpa alas kaki. Main bola di tengah hujan gerimis hingga petak umpet sampai ketiduran di belakang pohon. Aktivitas seperti ini tidak hanya membuat anak lebih sehat secara fisik, tapi juga penting untuk sosialisasi, belajar tentang alam, dan tentunya membakar energi. Ketika energi terbakar, rasa lapar akan muncul secara alami. Selain itu, mendapatkan paparan sinar matahari yang cukup juga penting untuk produksi vitamin D yang baik bagi tubuh. Jadi, ayah bunda, menghadapi anak GTM memang butuh kesabaran dan konsistensi yang luar biasa. Ini adalah sebuah maraton, bukan lari sprint. Tidak ada solusi instan, tapi dengan pendekatan yang tepat dan penuh kasih sayang, kita pasti bisa membantu si kecil melewati fase ini. Jangan mudah menyerah, dan jangan merasa sendirian. Ayah bunda merupakan tim bersama. Ajak juga pihak keluarga lain, terutama apabila di rumah ada asisten rumah tangga atau kakek nenek yang tinggal bersama agar tetap konsisten. Semangat terus ya ayah bunda dalam mendidik anak-anak kita menjadi generasi penerus bangsa yang sehat dan cerdas. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.